Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-15. Dia. Ponsel Arhan membuyarkan ciuman panas mereka kali ini. Arhan melepaskan tautan bibirnya dengan terpaksa karena bunyi ponsel yang terus mengganggu. Siapa sih? Enggak tahu si koneleponnya. Gerutu Arhan dengan kesal. Elana melengos dengan pipi yang merona. Ia kesal pada dirinya sendiri, kenapa masih mau menerima ciuman dari Arhan, padahal sudah jelas-jelas pria itu telah berselingkuh darinya dengan perempuan lain. Baik, aku dan Elana pasti datang. Elana melirik ke arah Arhan yang baru saja menutup panggilan teleponnya. Ada apa? Elana yang masih terduduk di atas kursi makan pun mendongak. Arhan yang berdiri di samping Elana kembali membungkukkan badannya ke arah gadis itu. El, nanti malam Kak Rosa mengundang kita ke rumahnya. Ada acara apa? Tanya Alana. Kumpul keluarga saja. Mau ya datang sama aku ke sana? Bujuk Arhan. Sebenarnya Alana masih enggan jika harus kembali bertemu dengan Dimas. Tetapi ia juga tidak enak kalau tidak datang nanti. Satu keluarga dengan mantan kekasih itu benar-benar tidak enak ya. Elana menatap wajah Arhan yang masih menunggu jawabannya. Rasanya tidak tega juga untuk menolak. Oke, aku ikut. Elana mengangguk. Terlihat senyuman Arhan mengembang dari bibirnya. Ia pun mengacak gemas rambut di pucuk kepala Alana. Terima kasih El. Aku tinggal dulu ya. Aku harus kembali ke kantor. Arhan sebenarnya masih ingin di rumah, tapi 1 jam lagi dia ada meeting di kantor. Jadi mau tidak mau dia harus kembali. Oh, ya sudah. Elana mencium tangan Arhan sebelum suaminya itu pergi. Ia juga mengantarkan Arhan sampai pintu depan rumahnya. Malam harinya, rumah Rosa ternyata tidak begitu jauh dari rumah Arhan. Kakak kedua Arhan itu ternyata membuat sebuah pesta kecil-kecilan di rumahnya. Entahlah untuk merayakan apa. Terlihat Dimas juga hadir bersama Riana. Perut perempuan itu semakin membesar. Dan baru kemarin mereka mengadakan acara 7 bulanan. Tetapi Alana memutuskan untuk tidak datang ke acara tersebut. Ia juga telah meminta maaf pada Erike dan Andreas atas absennya dia di acara tersebut, dan beruntungnya kedua calon mertua gagalnya itu mengerti dengan keputusan Elana tersebut. Selamat datang Elana, sayang. Rosa menyambut kedatangan Elana dan Arhan. Wanita itu memeluk hangat tubuh adik iparnya tersebut. Ayo masuk sayang. Kamu cicipin hidangan pembuka yang seadanya ini. Setelah semuanya datang kita lanjut ke acara makan malam ya. Rosa mempersilakan Elana dan Arhan untuk menikmati beberapa hidangan pembuka yang telah disediakan. Om, acara apa sih ini? Tanya Alana dengan bingung. Nanti juga kamu akan tahu. Arhan hanya tersenyum dan tidak mau menjelaskan apapun. Alana mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Namun tak berapa lama dia dikejutkan oleh kedatangan seorang perempuan yang langsung menyita perhatiannya. Halo. Seorang perempuan cantik datang dan langsung memeluk Arhan dari belakang. Elana terkejut karena perempuan itu adalah perempuan yang ia temui di kafe bersama Arhan tadi siang. Aku pikir tidak jadi datang. Perempuan itu terlihat begitu manja pada Arhan. Gak mungkinlah, aku pasti datang. Arhan tersenyum dan mencubit gemas pipi gadis cantik itu. Darah Elana seketika bergejolak panas. Hatinya dibakar cemburu. Ia juga kesal padahal Arhan yang seolah tidak menghargai perasaannya saat ini. Elana berdeham untuk memberi tanda kalau dia masih ada di sana. Dan berhasil. Arhan menoleh ke arahnya. Perkenalkan. Aku Elana, istrinya Mas Arhan. Tanpa diminta Elana mengulurkan tangannya ke arah perempuan yang masih bergelayut manja pada lengan Arhan. Ada perubahan ekspresi dari wajah perempuan yang langsung melepaskan tangannya dari lengan Arhan. Tampak terkejut dan sedikit mengerutkan dahinya. Sedangkan Elana sendiri memasang tampang ketusnya terlihat tidak suka dan sedikit cemburu pada perempuan itu. Bahkan ada penekanan pada kata istri seolah Elana ingin memberitahu kalau Arhan adalah miliknya. Oh, Citi kamu yang namanya Alana. Sepertinya umur kita tidak jauh beda ya. Gadis itu akhirnya tersenyum manis, tapi hal itu membuat Elana justru merasa semakin muak. Elana tidak ingin menjawab. Kenapa kamu mau menikah sama om-om seperti dia? Gadis itu sepertinya mencibir Elana. Elana semakin kesal. Ia menatap tajam ke arah perempuan di depannya itu. Memangnya kenapa? Ada masalah? Toh kamu juga suka kan sama suamiku?
Buktinya kamu sampai gelendotan seperti itu. Ih. Elena menatap sinis pada perempuan itu. Arhan mengulum senyumnya. Ia baru tahu tingkah konyol Elena saat cemburu seperti ini. Ia bahkan tidak segan untuk bertengkar dengan perempuan lain demi dirinya. Kidalana, batin Arhan. Kamu belum tahu siapa aku. Gadis itu melirik ke arah Arhan dan Elena secara bergantian dengan wajah bingung. Arhan terlihat menggelengkan kepalanya. Gadis itu terlihat menahan tawanya saat melihat Arhan menggeleng. Elena pun semakin bingung. Oke, sekarang aku perkenalkan diriku. Aku Cindy, keponakan Om Arhan. Kenapa tidak dijelaskan sebelumnya sih Om? Kan Elena cemburu tuh sama aku. Gadis bernama Cindy itu menyikut lengan Arhan dengan gemas. Elena sontak terkejut saat mendengar kalau gadis itu adalah keponakan Arhan. Kedua pipinya langsung merona menahan malu. Bisa-bisanya Arhan sengaja merahasiakan hal ini darinya. Menyebalkan. Maaf ya El, aku baru pulang dari Australia dan aku sangat kangen sama omku yang ganteng ini. Jadi aku nggak bisa menahan diri untuk tidak bermanja dengannya. Aku pikir Om Arhan sudah kasih tahu kamu. Cindy meminta maaf pada Elena yang masih mematung. Rasanya Elena ingin menghilang saja dari situ. Ia malu ketika menunjukkan rasa cemburunya pada keponakan Arhan sendiri. Nenegram gak apa-apa Cindy. Aku yang seharusnya minta maaf karena sudah kasar tadi sama kamu. Elena tertunduk malu. Ia melirik sekilas pada Arhan yang malah cengengesan dengan wajah tanpa dosanya. Aku justru senang El, karena sepertinya Om Arhan tidak salah dalam memilih istri. Aku lihat kamu sangat mencintai omku yang tampan ini. Sekarang aku lega karena Om Arhan sudah menemukan pasangan yang cocok. Semoga secepatnya aku bisa punya keponakan baru dari kalian. Cindy tertawa senang. Doakan secepatnya Cin, masih dalam proses soalnya. Timpal Arhan yang langsung mendapatkan cubitan sayang dari Elena pada pinggangnya. Sakit yang. Arhan meringis. Yang. Elena semakin membelalak saat panggilan sayang keluar dari mulut Arhan dengan begitu ringan. Oh, sepertinya aku harus minggir dulu dari area dewasa ini. Silakan Om dilanjut. Cindy tersenyum menggoda dan langsung pergi dari hadapan Arhan dan Elena. Elena langsung melotot ke arah Arhan setelah Cindy pergi. Kenapa tidak bilang kalau dia itu keponakanmu Om? Tanya Elena dengan gemas. Aku senang lihat kamu cemburu seperti ini. Arhan malah makin menggoda. Ih, ngeselin banget sih. Elena menghentakkan kakinya dengan wajah marah. Lebih ngeselin lagi kalau kamu masih menekuk muka kamu seperti itu. Arhan menjadi dagu Elena dengan gemas. Ngeselin sekaligus senang melihat Elena yang marah karena cemburu. Siapa yang gak kesel? Om bikin aku malu tahu nggak? Elena mendelik ke arah Arhan. Kamu akan lebih malu lagi jika terus memanggilku Om di hadapan keluarga besarku nanti. Elena cemberut. Om, aku akan tetap panggil kamu Om. Giliran Elena untuk membalas. Coba saja kalau berani. Arhan menatap gemas pada Elena Uang malah menantang. Om, kenapa aku tidak berani? Elena semakin ingin membuat Arhan kesal untuk melampiaskan dendamnya. Aku tidak akan segan untuk menciummu di depan semuanya jika kamu berani melakukannya. Ancam Arhan dengan wajah serius. Elena mencibir. Ia yakin Arhan tidak akan berani menciumnya di tengah keluarga besar yang saat ini hampir semuanya sudah berkumpul. Kamu tidak akan berani Om. Ucap Elena dengan penuh percaya diri. Kamu menantangku El. Arhan semakin gemas. Om, cuk. Elena tidak berhasil meneruskan kata-katanya karena bibirnya langsung dibungkam oleh bibir Arhan. Elena membelalakan matanya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Arhan benar-benar akan mengecup bibirnya jika ia terus memanggilnya Om. Arhan memagat bibirnya dengan lembut. Bahkan menarik tubuhnya agar lebih rapat ke arahnya. Seolah tak peduli dengan semua orang yang kini menatap mereka berdua. Elena berusaha melepaskan tautan bibir Arhan. Tetapi semakin ia berusaha keras semakin Arhan meraup bibirnya dengan buas. Lelaki ini memang sudah benar-benar gila. Elena akhirnya pasrah daripada membuat Arhan semakin buas dan membuatnya tambah malu di depan semua orang. Arhan baru melepaskan pagutannya sampai tidak ada lagi perlawanan dari Elena. Ia tersenyum puas melihat wajah Elena yang memerah bak kepiting rebus. Tepuk tangan terdengar setelah beberapa saat kemudian. Akhirnya kulkas 5 pintu kita mencair.
Selamat ya Arhan. Elena, selamat datang di dunia rumah tangga. Rosa berteriak dengan sangat antusias. Elena tersipu malu, lain dengan Arhan yang sepertinya biasa saja menanggapi hal ini. Dasar gila. Elena menggerutu pelan. Aku selalu serius dengan ucapanku, El. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti ini lagi, maka jangan panggil aku Om lagi. Mengerti? Arhan mengatakan hal itu dengan bibir yang tetap tersenyum. Elena mendelik kesal pada Arhan. Dasar pemaksa, dengkusnya. Arhan hanya tersenyum mendengar makian Elena. Acara makan malam yang cukup meriah dengan penuh gelak tawa. Termasuk membahas keberanian Arhan mencium Elena di depan keluarga besar. Cindy beberapa kali menggoda Elena juga dan berhasil membuat pipi gadis itu kian memerah. Arhan menanggapinya dengan santai meskipun kakak dan kakak iparnya menggodanya sampai ke akar. Beda hal dengan Elena yang mati-matian menahan malu di depan semua orang. Dimas yang juga hadir hanya terdiam dengan hati yang dipenuhi rasa cemburu. Kamu kenapa diam saja, Mas? Tanya Riana yang menangkap kilatan emosi di mata Dimas. Dimas tidak menjawab, dia hanya menyesap minuman yang ada di depannya. Riana pun kesal karena Dimas tidak menggubrisnya. Mas, bisa ikut aku sebentar? Riana ingin menarik tangan Dimas, tetapi lelaki itu dengan cepat menepisnya. Mau apa sih? Sewot Dimas. Ikut aku atau kamu mau melihat kemarahanku meledak di sini? Riana menekan kata-katanya yang hanya bisa didengar oleh Dimas. Sika. Dimas mendesis. Namun tak ayal ia mengikuti langkah Rian menuju ke halaman samping rumah yang cukup sepi. Ada apa sih? Tanya Dimas dengan ketus. Mas, seharusnya aku yang tanya padamu. Kamu kenapa mengacuhkan aku terus? Kamu masih menyukai Elena yang jelas-jelas sudah menjadi istri om kamu sendiri. Sadar Mas kalau posisimu sudah tergantikan. Lihat, Elena sekarang sudah bahagia dengan suaminya. Dia bisa dengan cepat melupakanmu. Dimas, Riana meluapkan semua rasa kesalnya. Ngomong apa sih? Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu. Dimas mengibaskan tangannya dan hendak pergi dari hadapan Riana. Tetapi dengan cepat tangan Riana mencegah Dimas pergi. Wanita hamil itu menahan kepergian Dimas dengan wajah kesal. Tolong lihat aku, Mas. Aku sekarang sedang mengandung anakmu, anak kita. Apa kamu tidak kasihan sedikit pun pada kami berdua? Apa kamu akan terus terpaku pada Elena dan mengabaikan keberadaan kami? Riana mulai terisak. Dia sudah mulai lelah dengan keadaan. Dia kesal pada Dimas yang tidak pernah menganggap dirinya ada selama ini. Padahal dulu semasa pacaran, Dimas begitu perhatian padanya. Tetapi setelah menikah lelaki itu malah menganggapnya sebagai musuh. Kalau waktu bisa diputar, aku akan lebih memilih untuk tidak bertemu denganmu, Mas. Aku tidak ingin menjadi korban cintamu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaanku sendiri. Sakit, Mas. Kamu giniin aku terus. Riana memukul pelan dadanya, mencoba menyingkirkan rasa sesak yang menghimpitnya saat ini. Apa hanya aku yang salah dalam hal ini? Apa aku yang menjebakmu hingga sengaja membuatku mengandung anakmu? Riana menggeleng. Aku tidak sepicik itu, Mas. Aku juga tidak ingin mengandung anak ini. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Kita sudah berbuat dosa dan aku tidak ingin menambah dosaku lagi dengan mengabaikan anak ini. Selama ini Dimaslah yang lebih dulu mendekatinya. Dan dengan bodohnya Riana mau menerima tawaran untuk menjadi selingkuhan Dimas walaupun ia tahu saat itu Dimas tengah menjalin hubungan dengan Elena, mahasiswi tercantik di kampus mereka. Jika mengingat hal itu, Riana sungguh menyesal karena ia begitu bodoh, mau saja diperdaya oleh Dimas. Dan hasilnya, Dimas memang hanya berniat memanfaatkannya saja. Setelah dia hamil, pria itu tidak mau bertanggung jawab dan malah ingin melangsungkan pernikahannya dengan Elena. Kita melakukannya dalam keadaan sadar, suka sama suka. Dan aku sekarang sedang mengandung anakmu. Apa sangat sulit bagimu untuk menerima kami berdua? Riana terus terisak. Dimas mengunci tangannya di pinggang. Wajahnya terlihat gusar. Beberapa kali ia mendongak ke atas untuk sedikit mengalihkan perhatian dari Riana yang terus menangis sedih. Kalau memang kamu tidak bisa menerima kami, setelah lahiran nanti kita cerai saja. Mungkin itu akan lebih baik untuk kita berdua. Tiba-tiba saja Riana berkata seperti itu. Dia sudah berada di fase terlelahnya saat ini. Dimas tertegun.
Ia tidak sanggup mengatakan apapun pada Riana saat ini. Pikirannya tengah kacau. Jangan berkata sembarangan. Lebih baik kita pulang saja sekarang. Kamu harus istirahat. Dimas menghela napasnya. Aku serius, Mas. Aku hanya ingin menjaga kewarasanku saja. Karena percuma kita tinggal di bawah atap yang sama, tetapi hati dan jiwa kita saling berjauhan. Silakan kalau kamu masih ingin mengejar Alana. Aku tidak peduli lagi. Tapi jangan harap, aku akan mengizinkan kamu menyentuh anakku. Riana mengusap air matanya dan menatap tajam ke arah Dimas. Bicara apa sih kamu? Kita pulang sekarang. Dimas menghampiri mobilnya dan mengajak Riana untuk masuk ke dalam mobil. Riana hanya bisa mengelus dadanya. Sikap Dimas telah menyakiti hatinya. Lelaki itu seolah menganggapnya seperti seonggok sampah di pinggir jalan yang menyedihkan dan tak berguna lagi. Terus terang dia memaksa Dimas menikahinya hanya demi anak yang dikandungnya sekarang. Ia tidak mau anaknya lahir tanpa status yang jelas. Tapi jika Dimas tetap tidak mau menerima dirinya dan anaknya sekarang, maka lebih baik dia mundur. Sepanjang perjalanan pulang, Dimas dan Riana hanya diam membisu. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Awas kalau kamu memanggil aku Om lagi, ancam Arhan ketika mereka dalam perjalanan menuju pulang. Saat itu jam sudah menunjukkan hampir 10:30 malam. Ia bawel. Alana cemberut. Ia masih kesal karena Arhan mempermalukannya di depan keluarga besar mereka. Lain kali jangan begitu lagi, Mas. Aku kan malu. Masa kemesraan yang seharusnya jadi rahasia pribadi diumbar di depan orang lain? Mas Arhan memang sudah gila ya. Alana kembali protes. Itu karena kamu yang memancingku, El. Arhan tidak mau kalah. Tapi kan tidak harus menciumku di depan semua orang kan? Alana mendelik kesal. Harus, karena emang kamu tidak akan jerah bila aku diamkan. Kalau kamu masih memanggilku Om lagi atau tidak menuruti apa keinginanku, maka kamu harus bersiap untuk hal yang lebih gila lagi yang akan aku lakukan padamu. Arhan yang sedang mengemudi melirik sebentar pada Alana yang tengah terbelalak kaget. Jangan aneh-aneh deh Om. Mas. Alana yang masih belum terbiasa kembali keceplosan dan menutup mulutnya yang tidak bisa diajak kompromi. Itu baru ciuman, El. Aku bisa melakukan yang lainnya jika kamu terus seperti itu. Tegas Arhan serius. Iya enggak. Alana ketakutan. Suaminya ini memang sudah gila dan membuatnya sangat takut. Arhan menyeringai tipis. Ia senang karena telah berhasil mengintimidasi Alana. Sesampainya di rumah, Alana langsung membersihkan diri dan berganti pakaian. Sementara Arhan hanya menggosok gigi dan berganti baju saja, lalu merebahkan dirinya di atas kasur. Suasana canggung terjadi saat Alana keluar dari kamar mandi dan menghampiri Arhan yang sudah terbaring tetapi belum tertidur. Dengan ragu Alana naik ke atas tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Arhan hanya diam saja dan hanya melirik dengan ekor matanya melihat setiap gerak-gerik Alana. Alana memilih untuk tidur di ujung tepi tempat tidur. Ada space yang cukup lebar di antara keduanya. Kemarilah, El. Perintah Arhan. Alana yang membelakangi Arhan langsung menggeleng. Ini perintah, El. Ingat kamu harus menuruti apa mauku jika kamu tidak ingin aku berbuat lebih gila lagi. Alana menyibak selimut yang menutup sampai batas lehernya. Aku serius, El. Arhan berkata sekali lagi. Alana mendesis kesal. Ia pun beringsut mundur tanpa mau membalik badannya. Arhan menyeringai tipis melihat tingkah istrinya yang lucu. CRP. Arhan memeluk tubuh Alana dari belakang, membuat gadis itu terkejut dan ketakutan. Buka selimutnya. Memangnya kamu gak gerah menutup seluruh badan seperti itu? Arhan berbisik di telinga Alana. Ia menahan tawanya karena kelakuan aneh istrinya itu. Tapi Mas harus janji untuk tidak macem-macem ya. Alana mengajukan syarat. Kalau aku mau macem-macem sudah aku lakukan dari dulu, El. Tapi aku masih menghormati kamu. Aku tidak akan memaksa jika kamu tidak mau. Alana tertegun. Kecuali mencium bibirnya, Arhan memang tidak melakukan yang aneh-aneh padanya selama ini. Besok aku ada perjalanan dinas keluar kota. Tapi aku ingin mengajakmu ikut. Apa kamu bersedia? Tanya Arhan dengan suara yang lembut. Kemana? Alana menoleh dan mulai membalik badannya. Ke Surabaya. Menemui klien penting di sana. Mungkin akan memakan waktu selama beberapa hari. Makanya aku ingin kamu ikut untuk menemaniku.
Arhan menatap lembut wajah Elena yang tadi sempat ketakutan padanya. Namun kini Arhan berusaha untuk menghilangkan rasa takut itu lagi dari diri Elena. Memangnya kehadiranku tidak akan mengganggu? Elena sedikit ragu. Lalu, kamu lebih memilih membiarkan aku pergi dengan Novi. Kamu tidak cemburu padanya? Arhan memicingkan matanya. Ups, Elena baru sadar kalau Arhan pasti akan pergi bersama Novi, sekretaris seksinya itu. Tidak. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Arhan pergi berduaan dengan Novi. Aku ikut, Mas. Tegas Elena. Kit, kalau begitu sekarang kita istirahat dulu. Besok kita akan bersiap pergi ke Surabaya. Tapi aku belum menyiapkan apapun. Aku siapkan dulu ya sekarang. Elena ingin bangun lagi, tetapi Arhan malah memeluknya dengan erat. Tidur saja. Bisari nanti akan bantu menyiapkan semuanya. Arhan memejamkan matanya. Ih, Mas, kalau nanti kesiangan gimana? Elena tak berdaya dan terperangkap dalam pelukan Arhan yang membuatnya mendadak gelah. Biarkan saja. Kita berangkat siang kok. Arhan terus memeluk tubuh Elena hingga gadis itu pun merasa ada yang aneh di bawah sana. Mas, itu apa di bawah? Elena tercenung. Itu benda yang seharusnya mendapatkan tempat di tubuhmu, El. Kasihan sekali nasibnya sekarang. Arhan bergumam. Masih mesum sekali. Elena meringis. Itu wajar, El. Aku lelaki normal. Dan sekarang sedang memeluk wanita yang aku cintai. Wajar kan kalau dia bangun dan bereaksi? Jawab Arhan dengan santainya. Ia tak peduli pada wajah Elena yang kembali merona. Pembicaraan apa sih ini ya Tuhan? Elena memutar bola matanya. Sedangkan Arhan hanya menahan senyum melihat Elena yang tersipu. Pembicaraan suami istri, namun sayang istrinya tidak peka sama sekali. Arhan tiba menggigit pelan telinga Elena dan membuat gadis itu menjerit kaget. Mas, kamu mau apa? Elena menahan keras desiran aneh di tubuhnya saat ini. Ia menatap tajam ke arah Arhan. Apa taruhan kita masih berlaku? Tanya Arhan mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja. Waktunya sampai 3 bulan kan? Meski sekarang dia agak sedikit ragu, tapi Elena tidak akan menyerah begitu saja. Sika, memangnya kamu yakin akan sanggup menahannya? Arhan menyeringai. Tentu saja. Mas Arhan tuh yang kegatelan. Elena mencibikkan bibirnya. Kita akan buktikan nanti ya, El. Arhan hanya tersenyum dan kembali memeluk tubuh Elena dengan hangat. Elena tidak menjawab karena ia sendiri bingung dengan perasaannya sendiri. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bersambung.